Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di video pembelajaran mengenai listrik statis. Materi yang akan kita bahas adalah medan listrik, listrik statis dalam kehidupan, kelistrikan pada sistem saraf, dan hewan penghasil listrik. Masih dengan Amelia Sains. Medan listrik dan beda potensial. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah ruangan di sekitar benda bermuatan listrik yang mengalami gaya kelistrikan. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik atau GGL yang arahnya dari muatan positif menuju muatan negatif. Sifat-sifat garis gaya listrik adalah sebagai berikut. Apabila muatannya positif, maka arah garis gaya listriknya keluar dari muatan. Apabila muatannya negatif, maka arah garis gaya listriknya masuk ke dalam muatan. Garis gaya listrik dimulai pada muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Jumlah garis yang meninggalkan muatan sebanding dengan jumlah garis yang memasuki muatan. Jika muatan kedua benda sejenis, maka gaya yang terjadi adalah gaya tolak-menolak. Besarnya medan listrik dinyatakan dalam kuat medan listrik yang disimbolkan dengan huruf E. Kuat medan listrik bergantung pada kerapatan garis-garis gaya listrik. Besarnya kuat medan listrik merupakan besarnya gaya kolom yang bekerja pada tiap satu satuan muatan. Secara matematis dapat dirumuskan dengan persamaan berikut. E sama dengan Fj per Q, karena Fj sama dengan K, Q1 kali Q2 per R pangkat 2, di mana E adalah kuat medan listrik, Fj adalah gaya kolom, sedangkan K ini adalah konstanta ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9, sedangkan Q adalah muatan listrik dan R adalah jarak. Selanjutnya kita bahas mengenai beda potensial. Adanya gaya kolom yang sejenis yaitu gaya tolak-menolak dalam benda bermuatan listrik menunjukkan adanya energi dalam benda, sehingga energi tersebut dinamakan sebagai energi potensial listrik. Dirumuskan V sama dengan W per T. V adalah potensial listrik, satuannya volt. W adalah energi potensial listrik, satuannya joule. Sedangkan Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. Elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik pada suatu benda. Elektroskop memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala elektroskop yang terbuat dari logam, kemudian penghantar atau konduktor yang menghubungkan kepala elektroskop dengan daun elektroskop, dan daun elektroskop yang terbuat dari lempeng emas ataupun aluminium. Cara kerja elektroskop dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah gambar elektroskop, di mana ada bagian kepala atau knob, kemudian batang, konduktor, dan daun. Dalam keadaan netral, elektroskop ini daunnya ini dalam keadaan menutup. Ini kalau dalam keadaan netral. Apabila didekati dengan benda bermuatan negatif, maka
negatif yang ada di kepala ini akan turun ke daun, sehingga daunnya bermuatan negatif, kepalanya bermuatan positif, maka daun ini akan membuka. Nah, apabila didekati dengan benda bermuatan positif, maka negatif yang ada pada daun ini akan naik ke kepala, sehingga kepalanya bermuatan negatif, daunnya ini bermuatan positif. Begitu seterusnya. Kelistrikan pada teknologi. Petir merupakan peristiwa lepasnya muatan listrik statis yang terjadi secara dramatik dan alamiah. Pelepasan listrik statis kadang-kadang terjadi secara perlahan dan tenang, namun sesekali berlangsung cepat disertai percikan cahaya atau suatu bunyi ledakan. Percikan cahaya yang muncul ini disebut dengan kilat. Petir terjadi akibat adanya dua awan bermuatan listrik sangat besar dan berbeda jenis yang bergerak saling mendekati. Pada awan hitam yang merupakan gumpalan air hujan berembus angin yang sangat kencang. Tabrakan ini menyebabkan lepasnya elektron dari partikel-partikel tersebut. Alat penangkal petir terdiri atas batang logam runcing yang disimpan di atap bangunan, lempeng logam tembaga yang tertanam dalam tanah sekitar kedalaman 2 meter, dan kawat penghantar sebagai penghubung batang logam dan lempeng tembaga. Bagian ujung penangkal terbuat dari logam yang merupakan konduktor. Selanjutnya adalah mesin listrik. Alat yang digunakan untuk menghasilkan muatan listrik yang besar disebut mesin listrik. Mesin penghasil muatan listrik yang dapat menghasilkan beda potensial lebih dari 10 MW dikenal dengan nama generator Van de Graaff. Selanjutnya adalah mesin fotokopi. Selain memanfaatkan konsep listrik statis, pada mesin fotokopi juga memanfaatkan konsep optik. Proses fotokopi menggunakan sifat dari logam selenium sebagai konduktor foto. Selenium akan menjadi konduktor jika dikenai cahaya dan menjadi isolator jika berada dalam keadaan gelap. Listrik statis dalam kehidupan. Tubuh juga dialiri arus listrik, khususnya pada saraf, dengan adanya impuls listrik. Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Tubuh manusia mengandung ion positif dan ion negatif. Ion penyebab muatan negatif di dalam tubuh manusia adalah Cl-, sedangkan penyebab muatan positif adalah Ca2+ dan Na+. Salah satu peristiwa fisiologi yang menggunakan gejala kelistrikan di dalam tubuh manusia adalah penghantaran impuls saraf. Muatan yang di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik dengan sendirinya karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Manusia memiliki sistem saraf yang mengontrol gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima oleh panca indera. Rangsangan ini disebut dengan impuls. Sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa selubung mielin yang berfungsi menyelubungi akson.
Hewan-hewan penghasil listrik. Hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan sebagai navigasi. Di akhir video pembelajaran ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Di akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.